warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube. Bersama saya kembali Putri Wulandari dengan NIM 2120202118, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya maksudkan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Kemendikbud telah mengubah kurikulum dari K13 menjadi kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ini, guru dituntut untuk dapat menggunakan teknologi, dapat mengkolaborasikan antara teknologi dengan metode pembelajaran di dalam kelas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu ICT, yang dapat digunakan oleh para guru dalam pengimplementasiannya pada kurikulum merdeka. Langsung saja, tanpa membuang-buang waktu, kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam. Let's go! ICT, Information, Communication, dan Teknologi, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan suatu teknologi. Di dalam pembelajaran, ICT merupakan media yang berbentuk teknologi yang digunakan untuk memperoleh ataupun menyimpan informasi melalui perangkat, jaringan, ataupun sebuah aplikasi. ICT sendiri terdiri dari berbagai macam pengembangan. Yang pertama ada penggunaan perangkat lunak pembelajaran, seperti perangkat lunak presentasi multimedia, interaktif ataupun perangkat lunak simulasi. Perangkat ini tentunya untuk membantu menyampaikan materi secara interaktif dan lebih menarik. Yang kedua ada pembelajaran berbasis web, sebuah platform yang dibentuk untuk mengadakan pembelajaran secara online. Di sana guru dapat membentuk sebuah kelas virtual di mana siswa dapat mengakses materi, tugas, ataupun sumber pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga, virtual reality dan augmented reality, VR dan AR. VR dan AR ini dapat membantu menyampaikan materi secara imersif dan lebih menarik, dan tentunya juga dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengalaman belajarnya dan dapat memvisualisasikan konsep-konsep materi secara lebih nyata. Yang keempat ada pembelajaran berbasis multimedia, pembelajaran yang menyediakan berbagai sumber yang dapat membantu proses pembelajaran seperti gambar, audio, video, yang tentunya dapat mempermudah menyampaikan materi dalam proses pembelajaran, seperti menampilkan video pembelajaran tentang materi yang sedang diajarkan oleh seorang guru di dalam kelas. Peran ICT itu sendiri yang pertama meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan materi yang lebih luas. Yang kedua, menyediakan platform dalam pembelajaran seperti platform diskusi atau platform pembelajaran secara kolaborasi seperti pembelajaran yang menggunakan chat atau email. Yang ketiga, memfasilitasikan penyampaian materi dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang keempat, menyediakan perangkat atau aplikasi yang dapat melacak pemahaman siswa. Yang kelima, menyediakan sebuah perangkat yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Contohnya seperti menghadirkan tamu lewat konferensi video. Dari peran-peran ICT yang telah saya sebutkan tadi, tentunya ICT ini memberikan manfaat dalam dunia pembelajaran. Yang pertama, dapat meratakan kualitas pendidikan Indonesia. Mengapa? ICT sendiri itu kan dapat kita lakukan pembelajaran secara jarak jauh maupun dekat. Baik itu siswa-siswa yang ada di pelosok-pelosok tetap dapat melakukan pembelajaran dengan catatan terdapat jaringan di dalam daerahnya. Yang kedua, dapat memudahkan guru dan siswa mengakses ke seluruh sumber daya pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan layanan informasi mengenai suatu akademik ataupun institusi pendidikan. Yang keempat, menyediakan platform layanan seperti diskusi, kerjasama, jaringan alumni sekolah, ataupun pencarian data.
beberapa media pembelajaran elektronik yang berbentuk aplikasi ataupun web yang biasanya digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada aplikasi mobile, aplikasi yang berisikan teks, gambar, video, audio yang menjelaskan konsep-konsep agama, etika, ataupun praktek ibadah. Contohnya seperti aplikasi Muslim Pro ataupun aplikasi Al-Quran yang ada di ponsel dan dapat di-download dalam Play Store, yang di dalamnya itu berisikan materi-materi agama yang dapat memudahkan siswa untuk belajar. Yang kedua, e-book interaktif, yaitu aplikasi atau web yang berisikan buku-buku pelajaran yang berbentuk digital. Dalam e-book ini siswa dapat membaca, mencari kata kunci, membuat catatan, ataupun mengakses tautan yang relevan dengan mudah. E-book interaktif ini juga dapat menyediakan penanda halaman, pengaturan penampilan yang memungkinkan siswa untuk menyesuaikan pengalaman membaca. Yang ketiga, video pembelajaran menjadi alat yang efektif dalam pembelajaran. Video pembelajaran ini dapat berisikan ceramah, demonstrasi, ataupun presentasi animasi yang menjelaskan konsep-konsep agama. Dalam video ini, siswa dapat menontonnya secara mandiri ataupun bersama-sama di dalam kelas. Yang keempat, modul interaktif, sebuah aplikasi atau web komputer yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep PAI. Di dalam modul ini juga menggabungkan beberapa elemen multimedia seperti gambar, audio, video, ataupun yang lainnya yang memfasilitasikan pembelajaran siswa secara mendalam. Yang kelima ada platform e-learning. Platform e-learning ini sebuah situs web yang menyediakan ruang virtual belajar bagi siswa, di mana siswa dapat mengakses materi, tugas, ataupun sumber daya pembelajaran yang lainnya. Selain itu juga platform ini menyediakan penilaian online siswa terhadap pemahaman pemateri yang telah diajarkan. Untuk mendukung penggunaan ICT berhasil dalam pembelajaran, tentunya peran seorang guru diperlukan. Apa saja sih peran-perannya? Yang pertama, guru harus memahami apa saja fungsi ataupun jenis dari media pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memiliki keterampilan merancang media secara menarik, karena media pembelajaran itu digunakan untuk menarik antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memiliki keterampilan mengikuti zaman. Jadi guru harus dapat memanfaatkan perkembangan zaman teknologi dengan mengkolaborasikannya dengan sumber belajar yang tersedia. Yang keempat, memiliki kemampuan mengintegrasikan ICT ke dalam pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya bahas mengenai ICT, Information Communication Technology, media pembelajaran yang berbasis teknologi. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.